Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Nah, sekalian, kali ini bertemu lagi dengan Ustadz Gibran. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang sholat jenazah, dan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu materi sujud. Nah, sekalian, untuk sujud sendiri, sujud merupakan syariat ajaran Islam yang sangat agung, di mana pada kesempatan kali kita sujud itu merupakan simbol kita merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita merendahkan diri dan juga mengagungkan bahwa Allah itu zat yang maha agung. Kemudian anak-anak sekalian, pengertian dari sujud ya secara bahasa yaitu sajadah yasjudu yasjudan, yang berarti kita menempelkan 7 bagian anggota tubuh kita, diantaranya yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan kita, kedua lutut kita, dan kedua kaki kita ke lantai. Kemudian secara istilah itu dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu sujud secara rohani dan juga sujud secara jasmani. Sujud secara rohani ini ya seperti pengertian di atas tadi, merupakan simbol merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga simbol dari penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pengertian sujud secara rohani. Kemudian sujud secara jasmani yaitu kembali pengertian di awal tadi, menempelkan 7 bagian anggota tubuh kita ke lantai. Itu merupakan pengertian dari sujud. Kemudian anak sekalian, kita akan membahas macam-macam dari sujud. Yang pertama yaitu sujud syukur. Sujud syukur pengertiannya yaitu sujud yang kita lakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dari sujud yang kita lakukan di dalam sholat, sujud syukur ini tidak disyariatkan, tidak disyaratkan pada kita untuk bersuci terlebih dahulu dan juga menghadap kiblat. Jadi ketika kita sujud syukur itu tidak harus menghadap kiblat atau berwudu terlebih dahulu. Dan apabila kita sebelum sujud syukur itu kita bersuci terlebih dahulu atau menghadap kiblat, itu lebih baik bagi kita. Kemudian sujud syukur ini dilakukan ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan dan kita disunahkan oleh Allah untuk langsung sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pengertian dari sujud syukur. Kemudian macam sujud yang selanjutnya yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah ini ya menurut pengertian yaitu tilawah yang berarti bacaan. Jadi sujud tilawah ini kita lakukan ketika kita mendengar atau membaca bacaan dari Al-Quran yang bertepatan dengan ayat sajadah. Pasti kalian pernah ya menemukan ayat sajadah di Al-Quran, yaitu ditandai dengan adanya simbol masjid di pojok ayat. Itu merupakan ayat-ayat sajadah, dan nanti kita bahas ayat mana saja yang merupakan ayat sajadah. Dan untuk sujud tilawah ini ya bisa kita lakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Di dalam sholat ketika kita mendengarkan imam yang membaca surat bertepatan dengan ayat sajadah dan imam langsung sujud, dan kita diwajibkan untuk mengikuti sujud imam, karena imam merupakan barometer dari sebuah sholat itu sendiri. Jadi ketika imam membaca ayat sajadah, kita diwajibkan untuk bersujud, sujud tilawah. Kemudian sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat, yaitu contohnya ketika kita membaca ayat yang bertepatan dengan ayat sajadah, itu kita disunahkan untuk sujud tilawah. Dan ketika kita mendengarkan orang lain membaca Al-Quran bertepatan dengan sujud tilawah, itu kita disunahkan untuk sujud. Dan untuk ketentuannya di dalam sholat tadi kita diwajibkan untuk bersuci dahulu ya. Tentunya ya sujud tilawah di dalam sholat itu kita dilakukan tentunya dengan bersuci terlebih dahulu. Dan ketika di luar sholat kita disunahkan untuk bersuci. Jadi ketika tidak bersuci maka sujud itu tetap sah. Itu merupakan pengertian dari sujud tilawah. Dan kali ini merupakan macam-macam ayat dari sujud tilawah. Ada
kurang lebih 15 ayat sebagai berikut. Kemudian anak-anak sekalian, bacaan dari sujud tilawah ini yaitu adalah sajada wajhiya lillahi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu merupakan bacaan dari sujud tilawah. Jadi berbeda dengan bacaan ketika sujud di dalam sholat. Sujud tilawah ini terdapat bacaannya sendiri, sebagaimana tadi yang saya bacakan. Nanti bisa dihafalkan. Ya, itu merupakan pengertian, tata cara dan juga bacaan dari sujud tilawah. Nah, anak-anak sekalian, untuk macam-macam ayat sajadah ya yang mengharuskan kita untuk sujud tilawah itu nanti bisa kalian lihat di buku paket ya, di halaman 65 ya, itu ada macam-macam dari ayat sujud tilawah itu. Jadi nanti bisa kalian ingat-ingat ya ayat mana saja di dalam Al-Quran yang merupakan ayat sajadah dan disunahkan kita untuk sujud setelah membaca ayat tersebut. Nah, demikian anak sekalian pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah membahas pengertian dari sujud ya, sujud syukur dan sujud tilawah. Nanti bisa dipelajari ya, dibaca-baca lagi ya, dihafalkan dan dipraktekkan. Nah, demikian anak sekalian, nanti bila mana ada pertanyaan nanti bisa kalian kirim ke Ustadz lewat WhatsApp atau Teams ya, dan ditindaklanjuti nanti di hari-hari berikutnya. Nah, anak sekalian, cukup sekian kesempatan pertemuan kita pada kali ini ya. Tetap semangat, belajar terus ya, jangan sampai menyerah dalam belajar. Nah, anak sekalian, cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.